Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu membuat karya 3 dimensi, membuat kalimat pujian, serta menirukan gerak tumbuhan. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran yaitu kreatif, suka menolong, dan kerjasama. Nah, sekarang sama-sama kita mengamati bacaan yang ada di layar. Kalian masih ingat kan tentang gerakan benda hidup? Nah, contohnya hewan tumbuhan itu dapat bergerak, dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak itu ke arah cahayanya matahari. Lalu, bagaimana kalau tumbuhan yang terkena hembusan angin? Nah, di sini ada pohon bambu contohnya. Pohon bambu itu pohon yang tinggi dia. Dia juga tumbuh secara berkelompok. Tumbuhan bambu di samping terkena hembusan angin sehingga dia bergerak. Nah, sedangkan di bawahnya itu pohon kelapa. Pohon kelapa itu banyak kita lihat ada di pantai. Pohon kelapa juga memiliki batang yang tinggi. Kalau ditiup angin, daun kelapa akan melambai-lambai seperti tangannya manusia. Nah, kita sekarang menirukan gerakan dulu. Coba yang mau berdiri sekarang boleh ya. Kalau Bu Seti ngomong menyebutkan pohon kelapa, kalian harus berdiri sendirian kan kelapa ya. Tapi kalau Bu Seti nyebutnya pohon bambu, kalian harus berpegang tangan bersama teman kalian karena kan pohon bambu dia tumbuh secara berkelompok. Nah, kalau Bu Seti bilang angin sepoi-sepoi, gerakan badan kalian ke kiri dan ke kanan pelan-pelan seperti ini. Lalu gerakan badan dan tangan kalian ke kanan ke kiri dengan cepat seolah badai sedang meniup daun-daun kalau ada angin badai ya. Lalu kalau misalkan Bu Seti beri aba-aba pohon roboh, jongkoklah kalian menirukan pohon yang roboh terkena angin kencang gitu ya. Nah, lanjut lagi kita ke materi yang selanjutnya, materi kelima, mengenal manfaat tanaman, menuliskan kalimat pujian, menghitung banyak benda. Sikap yang akan dikembangkan, peduli sosial, teliti, jujur, dan mandiri. Sekarang kita mengenal manfaat tanaman. Ya, tanaman itu juga memiliki manfaat. Nah, kalau di sini kita lihat apotek hidup. Ya, apakah ada di kalian apotek hidup? Tanaman apotek hidup memiliki manfaat itu untuk kesehatan kita. Di dalam tanaman itu ada beberapa bagian. Contohnya ada batang, ada akar, lalu ada daun, buah, biji, bunga. Sebagai tanaman memiliki manfaat setiap bagiannya. Salah satu manfaatnya adalah sebagai bahan makanan kita. Ada yang dimakan buahnya, ada yang dimakan daunnya, ada juga yang dimakan bijinya. Kita juga memanfaatkan akar atau batang tanaman untuk dimakan. Contohnya singkong sama tebu. Kalau singkong dari akarnya, lalu kalau tebu batangnya. Tahu kan tebu? Nah, sekarang kita lanjut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan nama bagian yang sesuai. Yang pertama itu buah ya nak. Kalau jagung adalah buah.
Lalu singkong itu apa? Singkong akar. Terus ini daun. Lalu ini biji. Lalu edamame ini apa ya, Bu? Buahnya. Kalau ubi apa ya kira-kira? Akarnya pisang. Buahnya. Ini apa? Daunnya. Ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan kalimat pujian. Kita baca dulu sebelumnya. Berbagai tanaman itu dapat diolah menjadi makanan. Daun kangkung dapat diolah jadi tumis yang lezat. Singkong bisa dibuat jadi kue yang lezat. Kue tradisional. Hari ini Mira membantu ibu memasak. Mira dan ibu hendak memasak sayur. Mira membantu ibu membersihin sayurannya. Mira juga dia memotong sayurannya. Ibu Mira pandai masak sup. Sup buatan Ibu Mira enak rasanya. Pujian untuk Mira itu apa? Wah, Mira rajin sekali membantu ibu memasak. Lalu kalau pujian untuk ibu itu apa ya? Sayur sup buatan ibu enak sekali. Itu pujiannya, ya. Nah, sekarang mari kita amati. Pohon yang kita lihat ini adalah pohon pisang. Pohon pisang itu banyak manfaatnya. Bagian daunnya dapat dijadikan bungkus kue, ya. Petani menanam tunas pisang. Petani rajin merawat tanaman pisang. Pohon pisang tumbuh dan berbuah. Pohon pisang dapat dipanen dan dijual. Nah, sekarang kita mari berhitung. Kita lihat. Soalnya, seorang petani pisang menjual pisang ke pasar. Ia menggunakan pikulan. Pada pikulan ada 2 keranjang. Keranjang yang pertama 23 buah pisang, lalu keranjang yang kedua 25 pisang. Berapa jumlahnya jadinya? Nah, 23 ditambah 25, kamu tulis kayak gini dulu ya, Nak ya. Lalu 3 ditambah 5 sama dengan 8. 2 tambah 2 sama dengan 4. Gampang ya penjumlahannya. Oke, sekarang kita akan pembelajar ke yang materi ke-6, yaitu merawat tanaman, menulis pujian, menghitung penjumlahan. Materi yang akan kita pelajari, cinta lingkungan, kreatif, dan teliti. Nah, sekarang ada bagaimana caranya merawat tanaman. Coba ingat kembali pengalaman Mira tadi dan ibunya masak di dapur. Selain dia gemar masak, dia juga gemar berkebun. Nah, Mira dan ibunya ini sedang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng dan botol minuman bekas. Mira dan ibu menyusun pot tersebut dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga yang digantung. Setiap hari Mira sama ibunya ngerawat kebun sayurnya. Sayuran menjadi tumbuh subur dan hijau. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Oke, kita isi apa yang sedang dilakukan Mira oleh dan ibunya. Menanam sayuran dalam pot. Bagaimana cara ibunya agar kebun sayuran terlihat rapi? Menyusun potnya di rak dan sebagian digantung ya. Nah, sekarang kita akan menghitung penjumlahan berdasarkan soal cerita berikut. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Pedagang A memiliki 42 buah pepaya. Pedagang B memiliki 8 buah pepaya. 8 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya dimiliki pedagang B? Kan kata dia pedagang A punya 2. Pedagang B memiliki pepaya 8 buah lebih banyak dari pedagang A. Jadi gimana caranya? Aduh maaf sayang. Ya. Jadi gimana caranya? 42 ditambah 8 kan lebih banyak. Jadi 2 tambah 8 sama dengan 10 kan? Nolnya kamu tulis di bawah, satunya kamu tulis di angka 4-nya. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 50. Oke, nomor 2. Lani memiliki 15 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 14 tangkai, lebih banyak dari Lani. Berapa bunga matahari yang dimiliki Dayu? Berapa?
15 tambah 14 kan lebih banyak 14. Jadi berapa? 5 tambah 4 sama dengan 9. 1 tambah 1 sama dengan 29 ya. Nah, seperti ini. Paham ya, Nak ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke glosarium. Apa itu apotek hidup? Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat untuk keperluan sehari-hari. Jadi yang ditanam itu tanaman obat. Kalimat pujian. Apa itu kalimat pujian? Kalimat yang menyatakan hal baik kepada seseorang dengan jujur. Karya 3 dimensi, karya yang memiliki ruang, misalnya rumah dari kertas, patung dari tanah liat. Rangkuman dari pembelajaran 1 sampai 6 yaitu tanaman membutuhkan air saat musim kemarau. Tanaman perlu disiram setiap hari. Alat dan bahan yang dipakai untuk membuat tanaman 3 dimensi dari kertas adalah gunting, lem kertas, dan kertas berwarna. Nah, bagian di antara tanaman, bunga, akar, daun, batang, buah, ya, tumbuhan bergerak ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tumbuhan tersebut dapat dijadikan gerakan tari sama olahraga. Kegiatan wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Baiklah, anak-anak, telah selesai di akhir pembelajaran. Abu Septi harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.